Oke. Kalau hiperglikemi, krisis hiperglikemi, rehidrasi dulu, baru dikasih obat anti hiperglikemi, insulin biasanya ya. Jadi seperti itu ya untuk memahami terkait tentang endokrin. Nah, ini nih. Ini apa nih kira-kira? Nah, dari wajah itu apa kira-kira nih? Nih, ada yang hitam-hitam ini namanya hipopigmentasi ya. Hipopigmentasi. Oh, ternyata dia muncul rambut halus di ketiak nih, belum menstruasi ya. Terus teraba masa lunak di kuadran kanan atas ya. Terus payudara Tanner stage 1. Nah, ini hormon-hormon androgen masalahnya, tapi penyebabnya itu adalah insufisiensi adrenal. Nah, hormon-hormon androgen itu ya hormon-hormon untuk kelamin. Karena ini perempuan, berarti masalahnya di menstruasinya atau seks sekundernya gitu. Maka kita cek karena ini masalahnya kemungkinan adalah androgen ya, hormon kelamin istilahnya. Nah, maka kita cek DHEA tadi ya. Kan itu ya. Kan ini androgen tadi kan. Ya udah ini jawabannya gitu. Tetap kalau jawab soal itu baca soal dulu baru kita baca kasusnya ya. Nah, ini lagi. Dia lemas, ada ngilu, nyeri-nyeri pada tulang. Yang kita tanya ini nih hasil laboratorium ya, itu yang ditanya. Ya udah itu fokus kita ke sana ya. Oke. Terus ada nih fraktur kompresi bla bla bla. Terus tampak ginjal mengecil dengan batas korteks medula mengabur. Nah, ini masalah pada paratiroid. Nah, karena ada fraktur kompresi, ini kan fraktur patologis ya. Itu kan paratiroid masalahnya gitu ya. Oke. Yang mana hasil dari ureum kreatininnya itu ini meningkat gitu ya, masalah pada ginjal. Oke. Dia punya riwayat hipertensi, terus nyeri-nyeri pada tulang. Ya udah, berarti karena dia masalah paratiroid, apa yang bisa kita cek pada paratiroid? Ada PTH, ada kalsium, ada fosfat. Nah, kalau kasus-kasus kayak gini, ini apa nih kira-kira? Hipertiroid atau hipo? Hipoparatiroid, sorry. Hipoparatiroid. Kenapa? Karena ada fraktur. Kalau hipoparatiroid, Ca2+ atau kalsiumnya turun. Kalau turun, vitamin D sintesisnya juga turun. Terjadi masalah pada kepadatan tulang, lama-lama fraktur. Maka ini kasus hipoparatiroid. Kalau hipoparatiroid bisa muncul hipokalsemia. Hipokalsemia apa muncul tadi? Choftek sign positif, Trosus sign positif, terus kite interval memanjang, kan gitu ya. Kalau hipokalsemia kebalikannya untuk fosfat, hiperfosfatemia ya. Tapi kalau dia hiperkalsemia berarti hipofosfat. Jadi kebalikan, kalsium kebalikan dari fosfat. Kalau kalsium meningkat, fosfat turun. Kalau kalsium turun, fosfat meningkat gitu ya. Jadi jawabannya E. Itu ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk materi kita pada sore hari ini? Oke. Jadi kalau untuk sindroma metabolik, nah itu masalah-masalah diabetes itu dipelajari ya. Masalah diabetes, terus kalau tiroid tadi hipo, nah terus krisis. Kalau paratiroid hipo, krisis. Kalau adrenal juga gitu, krisis. Kegawat daruratan udah kita bahas juga tadi ya, KAD, ketoacidosis diabeticum, dan hiperosmolar state tadi, HS ya. Jadi silakan diulang-ulang. Yang paling penting itu prinsipnya tadi ya, prinsip yang tadi yang paling penting, yaitu hipotalamus, hipofisis, aksis ya. Jadi yang dicek itu adalah yang masalah-masalah pada aksis tadi ya. Kalau masalahnya di organ perifer, pasti organ itu aja yang bermasalah. Kelihatan tuh dari hormon yang dihasilkan meningkat, tapi yang sebelumnya enggak gitu. Nah, jadi hipofisis hipotalamus aksis itu dipelajari ya. Terus gangguan pituitari udah dibahas juga tadi ya. Ada diabetes insipidus ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sebelum kita akhiri. Ditunggu sampai 18.30 ya. Ada pertanyaan? Oke, mungkin nggak ada pertanyaan ya.
Tapi pada intinya itu sering-sering latihan soal, terus kata kunci, baca soal dulu, baru dilihat kasusnya apa. Di kasus itu pasti ada kata kuncinya. Contoh tadi KAD, ketoasidosis diabetikum. Ya, kita lihat ada nggak ketonnya positif gitu. Atau mungkin ketonnya itu dalam bentuk angka. Nah, maka kita lihat ketonnya itu meningkat atau nggak meningkat gitu. Nah, nanti untuk keton itu banyak tuh, nanti hasil lab itu ada tuh di komputer tuh ada, bisa dibuka gitu ya. Karena nggak mungkin kita hafal angka-angka itu dalam beberapa minggu ya, karena banyak. Nah, itu sulit juga ya, koma-komaan. Oke. Diabetes juga kayak gitu. Kita lihat dikatakan diabetes HbA1c-nya berapa gitu. Prediabetes juga, karena kadang ditanya-tanya tuh prediabetes juga, nggak cuma diabetes gitu. Oke, prediabetes juga ditanya gitu ya. Terus gejalanya itu ditanya gitu. Karena belajar itu semakin kepo, semakin banyak tahu ya. Misal nih, oh kenapa nih diabetes mellitus bisa menyebabkan ketoasidosis? Kita tanya kenapa gitu ya. Maka kita cari tahu kenapanya itu gitu. Otomatis nanti lebih paham ya. Nah, jadi yang akut, kronik, komplikasi kan. Kalau kronik yang makrovaskular, mikrovaskular. Kenapa bisa diabetes menyebabkan stroke gitu. Kenapa diabetes menyebabkan PJK? Nah, itu ditanyakan. Kalau udah bertanya kan harus dijawab, dicari tahu gitu. Nah, kenapa bisa AD? Kenapa bisa menyebabkan hiperosmolar tadi? Nah, kalau hiperosmolar berarti kita cek osmolaritas serumnya gimana, meningkat atau enggak. Kalau meningkat fix berarti hiperosmolar. Kalau enggak, berarti kita lihat ketonnya gimana, positif atau negatif. Kalau positif, ya udah ketoasidosis diabetikum. Yang mana orang-orang ketoasidosis diabetikum itu ciri khasnya dia ada fruity odor istilahnya. Jadi nafasnya itu bau buah. Terus dia ada Kussmaul breathing. Kussmaul breathing ya. Jadi Kussmaul breathing itu napasnya gitu ya. Jadi kayak napas cepat dalam gitu. Coba cari nanti Kussmaul breathing. Nah, Kussmaul breathing, fruity odor atau napas buah itu ciri khas pada ketoasidosis diabetikum, efek dari keton yang meningkat itu, gitu ya. Oke. Nah, kalau hiperosmolar, apa makna dari osmolaritas? Artinya konsentrasi. Dikatakan konsentrasi meningkat kapan? Ketika zat padatnya itu lebih tinggi daripada zat cair. Dikatakan osmolaritasnya menurun kalau zat cairnya lebih tinggi daripada zat padatnya, gitu ya. Jadi dianalogikan, gitu ya. Nah, terus primer sekunder pada hipoparatiroid, hiperparatiroid sama gitu. Kita lihat aksesnya itu di mana, masalahnya di mana. Kalau di organ cleanser atau di organ perifernya itu sendiri yang bermasalah, ya udah fix itu kita sebut dengan primer. Kalau di hipofisis atau di gland masternya itu bermasalah, maka kita sebut dengan sekunder ya. Kalau di hipotalamus lebih tinggi lagi masalahnya di hipotalamus, ya udah tersier gitu ya. Nah, nanti hasil hormonnya itu akan berpengaruh juga. Misal nih, dia TSH. TSH itu kan tiroid. TSH-nya turun misalkan. VT3 atau VT4-nya, T3 T4-nya itu turun, berarti TSH turun nih. T3 T4-nya juga ikutan turun. Ya udah berarti hipoparatiroid yang sekunder. Kenapa hipoparatiroid sekunder? Karena turun semua dan dia turunnya emang dari TSH-nya itu sendiri gitu ya. Jadi emang dari TSH-nya udah turun. Efeknya ke T3 T4 apa? Turun juga. Namanya hipoparatiroid yang sekunder karena masalahnya di hipofisis anterior gitu ya. Diabetes insipidus juga kayak gitu. Ada yang sentral, ada yang nefrogenik. Kalau nefrogenik masalahnya memang di ginjalnya itu sendiri gitu. Resistensi ginjal itu terhadap ADH atau antidiuretik hormon. Tapi kalau dia diabetes insipidus sentral berarti masalahnya di hipofisis. Hipofisis yang mana? Hipofisis posterior. Karena hipofisis posterior kan yang menghasilkan ADH oksitosin satu lagi kan. Kalau yang posterior hipofisis. Jadi seperti itu ya. Dipelajari anatominya, fisiologinya, terus nanti baru masalah-masalah aksis tadi. Satu lagi farmakologi ya. Kan ada tuh obatnya nggak banyak banget. Ada PTU tadi, levotiroxin. Prinsipnya ya kalau turun dinaikin, kalau naik diturunin ke normal gitu ya. Kalau krisis jangan lupa rehidrasi dulu baru loading obat-obatan yang diperlukan gitu ya. Loading itu maksudnya dikasih obat itu satu kali dosis ya. Jadi satu kali pemberian itu namanya loading, oke? Dosis permulaan istilahnya. Dosis awal, nah, itu namanya loading ya. Istilah-istilah kayak gitu dicari tahu.
Kalau nggak tahu istilahnya ya dicari tahu terminologinya, definisinya apa. Kadang dari definisi kita bisa menggambarkan penyakitnya ini apa gitu ya. Nah, terus nanti untuk obat-obatan tuh cari tahu mekanisme kerjanya. Kok dikasih PTU? Gimana sih kerja PTU? Sasarannya di mana gitu ya. Nah, sama seperti levotiroxin. Levotiroxin kan sintesis bentukan dari T4 sebenarnya. Jadi kalau dia hipoparatiroid dikasih levotiroxin, kenapa? Supaya menaikkan T4-nya itu gitu. T3 itu bentuk tidak aktif dari T4. Jadi T3 bisa disintesis diubah jadi T4 gitu ya. Jadi prinsip-prinsip dasar itu harus dipahami karena di soal itu kan kasus kan, bukan soal dasar ya, supaya nanti analisis kasusnya lebih komprehensif, lebih mudah jawab soalnya. Kalau paham nanti 1 menit udah bisa jawab gitu ya. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan karena udah hampir maghrib. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini atau sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.